So, balik lagi sama Joeska, balik lagi di channel ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Nah, di video kali ini saya mau ngajak kalian gitu buat tour restoran kedua saya dan apa aja yang dijual di restoran yang kedua saya ini gitu. Oke, jadi kita sama-sama lihat gimana cara kerjanya, gimana operasional restorannya. Yuk ikutin terus video ini. Let's go. Kalian tahu, saya sebelumnya udah punya satu restoran, tapi ini di tempat yang sama. Jadi dalam satu tempat itu ada dua restoran. Jadi saya punya sebelah. Nah sekarang saya beli yang sebelahnya gitu. Jadi sekarang punya dua gitu ya. Alhamdulillah punya dua gitu. Jadi yang pertama itu Cambodian food. Jadi makanan-makanan dari Kamboja yang lebih banyak menggunakan lemongrass gitu atau sereh gitu ya. Nah kalau ini tuh kayak Hawaiian food gitu loh. Jadi ada nasinya, terus berbagai macam sayuran, ada buahnya juga, dan kayak 70% itu makanannya mentah ya, seperti sushi gitu loh. Saya juga ada sushi, saya bakal liatin dulu makanannya tuh kayak gimana gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat orang-orang di Indonesia gitu loh. Siapa tahu mau buka makanan seperti ini juga di Indonesia. Namanya poke, kalau nggak salah sih udah ada ya. Ini bukan hal yang baru sih kalau menurut saya. Ya ini ada salmonnya udah dimarinasi ya. Jadi dimarinasi pakai bumbu poke namanya, pakai saus poke. Ini juga udah mau habis karena ada pesanan barusan. Terus ini juga ada tuna. Nah ini juga tunanya sausnya sama poke sauce. Jadi tunanya kayak gini, udah dimarinasi juga. Terus sama ini ada crab. Ini semua protein ya guys ya. Ini proteinnya. Jadi orang ngambil nasi atau orang pengen nasi itu di sini. Ini nasinya nasi sushi. Oke, ini juga ada kepiting crab, tapi crabnya imitation crab karena susah untuk mengolah kepiting yang asli gitu ya. Jadi ini lebih gampang untuk diolah gitu. Terus ini ada octopusnya kayak gini. Jadi udah dibumbuin sama suppliernya. Saya beli langsung kayak gini jadi gitu. Nah ini ada tofu, namanya hijiki tofu, ada quinoa-nya juga. Jadi ini kayak dikonsiderasi sebagai makanan sehat ya. Ini kayak tuna, terus kepiting, salmon, terus sama ada udang juga. Udangnya saya kasih mayonnaise biar lebih berasa gitu ya. Ini udah siapin juga ada jagung, nanas, terus ada scallion atau daun bawang ya kalau di kita. Sekalian daun bawang, terus sama bawang merah. Ini ada edamame. Terus ini ada ketimun. Ini seaweed salad, rumput laut ya. Ini paling sering dibeli orang nih, enak banget katanya. Terus ini ada jagung. Ini jalapeno buat pedes-pedesnya. Kalau misalkan orang suka pedas, kasih jalapeno. Ini namanya pickle radish, terus ini pickle ginger gitu ya. Dan ini ada kayak telur, sama ini nanas ya. Nah kalau ini buat sushinya kayak Philadelphia, ada cream cheese, di sini ketimun, ini spicy tuna, sama ini alpukat ya. Oke, ada pesanan tuh, kita langsung kerjain. Iya, karena mereka mesen salad, jadi mereka maunya half and half, jadi setengah nasi, setengah salad. X. Oke, mereka maunya double ahi tuna. Nah, kurang lebih poke itu kayak gini ya guys ya. Jadi ada tuna, ada salmon, terus kita kasih poke sauce gitu namanya, dimarinasi gitu. Oke, ini yang pertama, lanjut ke sides-nya.
Sides-nya mereka pengen seaweed salad, mereka pengen jagung, terus mereka pengen cucumber atau ketimun ya. Kita bikin bagus piringnya biar menarik gitu. Kayak gini ya. Terus atasnya kita kasih onions atau bawang merah sama daun bawang ya sekalian. Terus kita kasih crunchy. Ini furikake ya. Kayaknya banyak dijual juga di supermarket, ada yang namanya furikake. Oke, udah siap. Yang kedua, mereka pengennya tuna juga. Kalau di sini porsinya harus banyak ya, jadi kita nggak boleh pelit gitu. Jadi mereka bakal notice kalau misalkan kita ngasihnya sedikit atau gimana, tapi mereka nggak bakal balik lagi. Kita kan pengen mereka balik lagi ya. Jadi kita kasih porsi yang agak bagus gitu. Nggak kebanyakan juga nggak sedikit kayak pelit gitu, nggak. Sides-nya mereka mau sama, ada seaweed salad, ada jagungnya juga, terus timun, sama kita kasih bawang goreng. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi rame kan ya. Biasanya yang sukain itu anak-anak kuliahan. Anak-anak kuliahan yang kalau lagi istirahat makan di sini gitu. Mereka pengen makanan yang sehat gitu kan. Jadi mereka lebih milih tuna, salmon kayak gitu-gitu. Oke, udah satu set semua, 2. Sama minumnya minuman kelapa. Oke guys, cerita sedikit ya gimana caranya saya akhirnya bisa membeli usaha di sebelah saya gitu, yang tadinya punya orang gitu. 9 bulan yang lalu saya bikin video tentang Kembo Box, tentang usaha yang saya punya di Amerika, usaha makanan gitu ya. Kita ngejual nasi box, gimana operasionalnya, terus dari pagi sampai malam. Kalau belum lihat videonya ya silakan lihat videonya. Itu 9 bulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, akhirnya restoran sebelah saya itu memutuskan untuk menjual restorannya dan menemukan kesulitan karena yang dijual hanya sebelah gitu dari satu tempat ini gitu, yang dijual hanya sebelah satu bisnis itu sangat sulit gitu loh. Jadi orang-orang yang beli kebanyakan nanya kenapa nggak dijual semua gitu kan, kenapa cuma sebelah gitu loh. Akhirnya mendapat kesulitan itu. Akhirnya saya meeting sama pemilik Poke Nagumi gitu ya. Saya meeting dengan dia sama beberapa partner bisnis gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kita beli aja gitu loh daripada dijual ke orang gitu kan. Akhirnya proses pembelian memakan waktu sekitar 2 bulan dan itu memerlukan accounting karena harus hitung-hitungan ya dari yang lama terus ke yang baru ya. Terus kita juga bertanggung jawab untuk membuat business account di salah satu bank karena untuk mengambil alih dari owner yang lama ke owner yang baru gitu loh. Udah bikin itu semua, akhirnya kita melakukan proses pembayaran ke pemilik yang lama sampai akhirnya bisa diakuisisi dalam waktu 2 bulan gitu ya. Jadi satu tempat ini ada 2 guys. Satu itu adalah Kembo Box. Jadi saya udah usaha Kembo Box hampir 2 tahun. Dan di tahun ini, tahun 2023, saya beli yang satunya. Namanya Poke Nagumi. Kayak gitu. Jadi 2 tempat ini sekarang adalah usaha saya untuk saat ini gitu ya. Ada pesanan guys. Mau diet cook katanya. Thank you, sir. Oke, nah kalau di Poke ini karena mereka Hawaiian temanya gitu ya.
Jadi minumannya itu harus seger-seger gitu loh, kayak mango gitu, strawberry, sama original ya Calpico. Terus ada teh unsweetened yang nggak manis, teh nggak manis Calpico soda, ada kopi juga. Terus ini yang unik ada aloha drink namanya. So, lily koi, passion fruit gitu ya. Sama ini ada jambu, orange, jeruk sama jambu. So far so good. Makin siang makin rame karena restoran itu dekat sama kantor sama perkuliahan ya, atau sekolah atau university ya. Jadi anak-anak universitas tuh pada datang sini, terus orang-orang kantor pada makan di sini gitu. Jadi ya mudah-mudahan hari ini rame. Let's go. Pindah lagi karena di sini sibuk. Pindah lagi. What is your name?
Oh guys, saatnya makan siang. Sekarang saya mau makan. Biasanya saya makan di sini, saya nggak kemana-mana buat menghemat pengeluaran. Jadi kita makan di sini ya. Saya sebenarnya bisa makan poke, cuman saya nggak terlalu suka makanan mentah ya. Jadi pengennya yang mateng-mateng gitu. Saya jual makanan mentah tapi nggak suka makan mentah gimana. Oke guys, saatnya makan siang. Saya udah ngambil makanan, ada telur sama daging ya. Hampir setiap hari sih saya makan ini, cuman ya buat menghemat. Kalau hidup di Amerika tuh kita harus pintar-pintar ngehemat ya. Jadi apalagi ya punya usaha sendiri, ya udah makannya dari usaha itu aja gitu, nggak perlu makan di luar jadinya. Oke, terus ada yang nanya juga soal gaji. Bang, berapa gaji karyawan di Amerika? Oke, gaji karyawan di Amerika itu kita per states itu beda ya. Jadi California beda, New York beda, New Jersey beda gitu loh. Saya cuman mau ngasih tahu New York sama New Jersey karena saya tahu gitu ya. Saya tahu persis berapa gitu UMR-nya gitu. Jadi untuk New York sendiri adalah 15 per jam, $15 an hour gitu kan. Sama kalau New Jersey itu $14 per hour gitu. Jadi $15 tuh sekitar 225 ribu rupiah ya, 1 jam gitu. Nah kalau New Jersey itu 210 ribu 1 jam gitu. Nah minimal jam kerja itu 8 jam. 8 sampai 10 jam. Kalau lebih dari 10 jam itu masuknya overtime gitu ya. Jadi kalian bisa hitung aja tuh, misalkan dapat $14 karena saya di New Jersey gitu ya. Kalau kalian nanya berapa gaji karyawan, kalian bisa hitung sendiri tuh, $14 kali 8 jam itu berapa gitu loh. Terus kalau ada overtime berapa gitu kan. Overtime itu biasanya dibayar 1,5 gaji gitu. Gitu, dan kebanyakan perusahaan termasuk saya sendiri itu nggak mau sampai karyawannya itu bikin overtime gitu loh, karena sangat gede banget pengeluaran labor cost-nya itu gede banget gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau ada yang nanya berapa gaji karyawan di Amerika gitu ya. Oke, pertama kita cek apa yang ada di sini. Saya ada tuna, cek juga ada berapa tuna sisanya. Habis itu kita cek buat minggu depan ya. Saya udah cek, saya butuh salmon sama tuna buat minggu depan. Jadi ya kita harus catat tuna, salmon. Oke, terus kita juga ada udang mentah sama ada french fries. Saya udah nggak punya french fries, jadi saya butuh french fries. Saya butuh calpico buat minggu depan. Yuk. Ini ada sambal. Saya pakai sambal juga. Ini kayak gini sambalnya. Saya pengennya pakai sambal Indonesia sih, cuman kalau di sini tuh susah dapetin big box gitu kayak yang gede-gede. Cuman kalau di sini kan kayak sambal terasi itu datangnya tuh yang kecil-kecil gitu. Jadi saya nggak bisa. Padahal enak banget loh kalau misalkan saya pakai sambal dari Indonesia gitu. Japanese mayonnaise. Ini sriracha. Saya pengennya pakai sambal dari Indonesia, saus dari Indonesia sih. Cuman karena agak sulit nyari suppliernya agak sulit ya. Jadi saya pakai ini sambal dari Amerika gitu ya, sriracha. Oke, semuanya udah oke. Saya udah catat beras. Jadi guys, di sini tuh kayak kalau misalkan kalian buka restoran atau punya restoran, itu tuh kayak setiap setahun sekali itu ada kayak departemen kesehatan yang datang ke sini khusus untuk ngecek makanan apa yang kita bikin, terus naruhnya gimana, terus suhunya berapa. Jadi suhunya tuh harus, nah kayak contohnya ini nih, ini kan suhunya tuh harus di bawah 37 guys. Kalau di atas 37, si restorannya nggak boleh buka guys. Jadi emang bener-bener ketat banget ya. Terus setiap yang kita bikin tuh harus ada tanggalnya gitu. Misalkan hari ini bikin ayam, terus harus ditanggalin hari ini gitu loh. Terus kepakainya berapa hari, kayak misalkan 3 hari gitu loh. Oke, saya udah dapet semuanya, jadi kita cabut. Oke guys, jadi segitu aja video dari Joeska tentang restoran yang kedua saya, yaitu Poke Nagomi. Saya ngejual apa aja, tadi kita udah ngeliat operasionalnya kayak gimana, dan saya juga udah ngejelasin dari awal
sampai saya ngejelasin gaji karyawan. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah mampir ke restoran saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channelnya ini bisa berkembang gitu ya. Oke, gitu aja videonya. Saya Joeska, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!